Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku kabeh ing teng alam nyata lan alam gaib. Mugi-mugi sami sehat, sami waras, sami selamat. Alhamdulillah berjumpa lagi kula sedulur kula, rencang-rencang kula sing teng sosial media. Mugi-mugi diparingi sehat jasmani lan rohani. Ingkang diparingi kewarasan maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim dari kami keluarga besar Padepokan Kalijogo. Mugi-mugi Bapak TNI Polri diparingi keselamatan, emban amanah sing jujur lan adil. Alhamdulillah kula kalih sederek kula. Pripun ngabare, Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Lur. Panjenengan sehat? Yang mriki pun sehat. Sibuk napa? Tadi Sibuknya pekerjaan. Masih sibuk pekerjaan. Kerjaannya nopo, Pak? Pulang. Oh, panjenengan udah. Pulang. Di sini macam-macam, Lur. Ada ya pokoknya selayaknya manusia umum aja. Alhamdulillah. Cari nafkah. Oh, cari nafkah katanya. Saya nggak tanya itu kalau itu. Pada malam hari ini bisa panjenengan saksikan dan terus ikuti nanti kegiatan apa yang akan kami sajikan, dan pastinya cukup berbeda dan insya Allah panjenengan puas. Kami nggak bisa seperti yang lain, tapi kami berusaha menjadi yang terbaik. Alhamdulillah. Jabar gitu ya? Ya. Siap bagaimana, Pak? Siap segala-galanya. Oh, siap segala-galanya, Lur. Lahir batin, jasmani rohani. Ora kur lahir tok, batine kudu siap. Siap nerima apa enenge pasrah maring Gusti Allah. Muga-muga Ya. paringi lancar nggih, Pak, usahane sehat. Iki kalian nang Guromo kirangan mau tesih semedi napa jigiran lho. Tapi wong loro sing penting asik. Alhamdulillah nggih, Pak ya. Karo-karo lho, Pak. Kira-kira bulet. Santai wae lho. Acara santai monggo ngopi, sami ngopi sing gareng ngopi. Nek teng griya mboten enten kopi mriki mawon. Insyaallah teng Padepokan stoke 7 bintang. Romo nih, Pak. Romo Mau ada tamu nomor sana. Medio. Pak. Ngapunten, Lur. Kula sambi ngeses nawi panjenengan urun ngeses kula nggih mriki. Silaturahmi teng Padepokan Kalijogo. Ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, nggih. Raketake seduluran. Alhamdulillah. Insyaallah Romo sekedap malih mlampah teng mriki suarane kula mireng pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Pak Jabar sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Romo sehat. Insyaallah kita semua. Amin 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 amin. Alhamdulillah. Pripun Romo? Ya alhamdulillah karena Allah semuanya bisa berjalan lancar, kondusif, dan terutama ya selalu kita bersyukur dengan Mas Ronggo Jati dan Pak Jabar, karena dengan syukur itu akan menjadikan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin di zaman saat ini alam yang mungkin sangat menggoncang bukan hanya diri kita, bahkan sampai mungkin negara dan dunia. Ini kita betul-betul agama acara apa nih, Pak? Oh, alhamdulillah iki mau tembe mentas.
nyari dialog yang terindikasi mungkin gangguan gaib. Kalau menurut mungkin bahasa beliau sendiri, entah karena tersugesti sering mungkin melihat sesuatu hal, katanya sih terkena santet atau teluh dan lain sebagainya. Ya. Jadi kembali lagi ya, wallahu alam, apapun bentuknya semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedulur, pengen disapa roh-roh. Pengen dong. Silakan. Ya, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini saya pribadi Raden Sinumas selaku pengasuh Padepokan Kalijogo didampingi oleh host fenomenal kita, yaitu Kang Mas Ronggo Jati atau Kang Mas Doreng, dan di samping sebelah kanan saya sesepuh yang selama ini ada dan terus mendampingi suka dan dukanya dalam perjalanan Padepokan Kalijogo, Pak Jabar Ya. atau mungkin di Parwo. Mudah-mudahan beliau diberikan Amin. kesehatan, panjang umur dan semuanya. Ya. Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Abu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan iman karamah syafaatnya fid dunya wal akhirah. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim kepada seluruh keluargaku, sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada, dan salam cinta saya, salam sayang saya kepada seluruh para pemirsa pecinta channel Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Mudah-mudahan melalui ajang ini menjadikan kita terus bisa menyambung silaturahim, ada hal positif yang bisa diambil dan buang jauh-jauh atas segala sesuatu hal yang negatif. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam setiap ucap akhir yang kami lakukan melalui kegiatan ini, mohon dimaafkan. Mohon maaf. Kami sebagai manusia biasa, karena yang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit ya, kita ini malam hari ini niatnya kita mau nguruat rumah, cuman yang hajat belum siap atas segala sesuatu hal. Dan kalau kita juga mau pergi jauh-jauh, karena proses mungkin keadaan saat ini kita belum bisa bebas menjalankan aktivitas. Ya bukan hanya di pusat Kalirejo saja, bahkan di cabang kita yang dipimpin oleh Pak Yuyung di Jabodetabek pun belum bisa kondusif atas semuanya. Intinya sama-sama kita berdoa, munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembali lagi himbauan kita, sama-sama kita mengikuti aturan pemerintah Ya, siap. agar semuanya kondusif, dan terutama jaga atas diri, atas kesehatan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Ya lo dijaga dulu. Ngopi Lur. Malam hari ini kita Santai ya. santai ya. Bismillah. Pak Jabar, usahanya lancar Pak? Alhamdulillah. Beliau seorang pengusaha dalam bidang yaitu perikanan. Mungkin lebih tepatnya tentang masalah telur ikan ya Pak, dan pembibitan ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Kalau mungkin Ronggo Jati atau bos kita ini sama seperti saya, serabutan. Freelance. Cuma kalau saya lebih dominan mungkin dalam dunia seni ya. Kalau saya dominannya nggak tahu. Nah ya. Ya sedikit tadi menarik sebelum kita pembahasan pada malam hari ini, karena ya sedulur insya Allah nanti kita sedikit akan membahas tentang pencegahan itu pemahaman sebuah mungkin benda pusaka atau sebuah sebilah mungkin keris yang dimana sama-sama nanti kita berbagi pengalaman insya Allah. Tapi sebelum itu sedikit tadi saya sampaikan ya Ronggo Jati. Intinya untuk saudaraku dimanapun berada, ya namanya kita bicara penyakit, siapapun bisa saja terserang penyakit, kapan dan di mana ya wallahu a'lam. Tetapi jangan sedikit-dikit kita mensugestikan kita kena teluh lah, kena santet lah.
yang dikhawatirkan kalau kita tidak memahami atas itu semuanya, itu malah akan menjangkit atas diri kita. Karena semua penyakit itu ada ciri-ciri, ada prosesnya. Jika tidak tahu, lebih baik bertanya. Jadi jangan hanya karena mungkin sebatas melihat sosial media semua disamaratakan, kena santet lah, kena celup lah, dan lain sebagainya. Karena yang membuat miris saya pribadi, kenapa orang sekarang lebih takut tentang masalah santet daripada takut siapkan bekal untuk mati, ya kan? Takut mati. Nah itu, karena apapun bentuknya, kalaupun toh mungkin kembali lagi bicara penyakit itu, kita nggak akan pernah tahu apa namanya, prosesnya bagaimana. Ya kalaupun toh mungkin untuk saat ini yang lagi fenomena adalah mungkin mengenai babakan dalam dunia kegaiban, mungkin orang menyebut dalam dunia spiritual, supranatural dan lain sebagainya, ya, mungkin itu pemahaman tentang santet. Nah, tidak sedikit orang belum memahami atas ini semuanya. Ya, untuk Pak Jabar dan Romo Jati, ini saya menasihati untuk diri saya sendiri. Karena yang dikhawatirkan kalau kita tidak bisa memilah dan memilih dan memposisikan, nanti itu akan merugikan diri kita sendiri. Merasa takut membantu. Merasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Sampai kita malah bukan lagi takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, dalam keadaan baik kita sehat ataupun sakit, ya tetap kita berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikit-dikit misalkan usaha ada kendala kena santet. Ya, badan kita meriang sedikit kena santet. Ya kan, kena guna-guna. Terus mungkin dalam bisnis naik turun kena santet. Dan semua sekarang berasumsi larinya ke santet. Untuk saudaraku, ketahuilah bahwasanya ya penyakit itu sangat banyak macamnya dan jenisnya. Mungkin di luar santet ini banyak hal yang kita tidak ketahui. Karena kalau kita bicara masalah santet, teluh dan lain sebagainya, itu kan mungkin cabang daripada penyakit sihir dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau memang kita terindikasi atas itu semuanya, ya silahkan ikhtiar, ya. Dan sebelum kita ikhtiar, kalaupun kita punya penyakit, tidak ada salahnya kita ke medis dulu. Nah setelah itu mungkin kita ikhtiar, mungkin ke seseorang yang bisa membantu. Yang penting jangan sampai membawa kita ke jalan kemusyrikan. Itu tadi. Karena ya, kenapa saya sampaikan seperti ini, tidak sedikit orang yang konsultasi kepada Bukan Kalijogo sampai mungkin hadir itu mengeluhkan tentang babakan bab santet. Jadi ya saya sendiri mungkin sangat kasihan kalau kita sendiri tidak paham tentang itu, tapi kita mendefinisi dan kita mungkin memvonis kalau kita punya penyakit ini. Nanti itu akan menjadi suatu penyakit yang menggerogoti dan merugikan kita semuanya dan diri sendiri tentunya. Ya untuk saudaraku, jadi ya tetap hati-hati, waspada, tetap pertebal iman kita, banyak-banyak berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pembukaan mengingatkan untuk kita semuanya. Ya mudah-mudahan jadi pemacu maupun motivasi kita Lur. Jadi mawas diri karena itu pencipta kita punya segala obat. Iya. Ini karena acara santai, mohon izin habis kita selesai ngurusin tamu dan tadi semedi sebentar. Capek ya Dek? Ya alhamdulillah. Mau capek mau tidak, namanya kita mungkin iya, namanya kita ikhtiar membantu orang, niatkan kita untuk ibadah. Lillahi ta'ala. Tidak semuanya apa yang kita lakukan harus kita share, dipublikasikan, tidak. Karena setiap orang punya privasi masing-masing, ya. Yang dikhawatirkan nanti kalau tidak pas itu malah akan merugikan atas semua pihak. Nah kira-kira seperti itu. Untuk Kirong Bojati sendiri selama belajar di Padepokan Kalijogo, ya sambil kita sedikit santai. Selama ini orang yang sering datang ke Ronggojati itu, yang sering ke Ronggojati bantu
setelah mungkin belajar di padepokan ini dari apa yang sudah mungkin diamalkan itu dalam babakan apa jadi mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman karena memang ya sebenarnya di padepokan Kalijogo banyak yang memang alhamdulillah karena Allah ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat tapi memang tidak kita share semuanya karena keterbatasan dan keadaan kita. Bagi-bagi sedikit Pironggo Jati pengalaman-pengalaman. Ya sebelumnya saya mohon maaf loh kalau sedikit berbagi, saya nggak ada niat untuk sombong maupun pamer karena saya manusia biasa, saya nggak punya daya, saya nggak punya apa-apa, yang punya kekuatan dan musibah itu semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang selama ini mungkin rekan maupun orang yang rasanya saya ikhtiari ya rumah ya kadang anaknya nangis terus tanah mau dijual ya. orang melahirkan ya sedikit banyaknya insya Allah yang saya pelajari di sini yang kalau itu bonus ya dunia Ya, bonus ya. kalau yang saya pelajari dari sini semakin saya belajar semakin saya insya Allah semakin takut mari Gusti Allah karena apapun yang di dunia ini cuma Titipan ya, amanah. bukan punya saya. Sementara sifatnya sementara. Kalau saya lagi ikhtiar lo bisa itu pun atas izin dan ridho Gusti Allah ya saya manusia biasa yang cuma bisa meminta dan berusaha yang menentukan Tuhan saya cuma alhamdulillah dari perjalanan yang mungkin padepokan Kalijogo yang sudah mungkin bahasanya kolot suwi Puluhan tahun dia. jadi ya sangat luar biasa selain ilmu batin ilmu lahir ilmu batin yo pendewasaan dari semuanya pengalaman dan wah banyak loh kalau panjenengan penasaran ya kalau di sini nggak ada yang bisa monggo sama-sama belajar bareng-bareng Iya. mudah-mudahan kabul ya Dan Ya. kalau Semua nggak karena kabul ridho Allah. Semua kalau nggak karena- kabul ya belajar lagi Ya kalau nggak kabur mabur. Atau kabur. mungkin kalau yang lebih dalam saya nggak bisa cuma kalau yang diceritakan yang lain mungkin nanti dikira sombong karena itu rahasia mungkin seperti itu Dan Ya, suka dukanya dalam kalau mungkin selama ini mungkin bantu orang dan lain sebagainya karena tidak sedikit saudara kita yang kadang ingin belajar ingin misalkan bisa bantu orang dengan pengen niat ini nah bagi mungkin di sini beliau juga seorang pelaku ya cuma selama ini beliau tidak pernah menunjukkan dipublikasikan apa yang beliau lakukan karena di Padepokan Kalijogo juga saya tidak sarankan segala sesuatu yang memang Allah sudah berikan harus mungkin semua orang tahu minimal untuk manfaat diri kita sendiri orang terdekat keluarga selebihnya itu berarti bonus nah kira-kira seperti itu monggo Pironggo Jati kalau suka dukanya itu kalau membantu orang lain ya karena kita bukan medis karena Iya. kita bukan siapa yang kita bawa cuma doa keikhlasan dan keyakinan gitu ya ya lillahi ta'ala Iya. jadi ya tahulah kalau lillahi ta'ala bahasanya kami nggak bisa matok terus gimana hanya ya apa yang di depan kita itulah rezeki kita apa yang di depan kita yang mereka berikan sama kita maupun tidak doa mereka pun sekarang pun berterima kasih nah, mudah-mudahan doa-doa mereka ya memberi jembatan saya menjadi orang mungkin yang selamat dunia amin mungkin seperti itu deh namanya membantu orang lain iya karena ini juga saya sampaikan ya ada mungkin Pak Jabar juga atau mungkin Ki Parwo selaku sesepuh ya dan di sini saya sampaikan mewakili atas semuanya di sini kita tidak punya apa kita tidak punya ilmu kita tidak punya keilmuan yang kesaktian kehebatan tidak
utamanya kita duduk dalam wadah sedulur Padepokan Kalijogo. Kalaupun toh di sini ada pembelajaran, kembali lagi semua itu adalah sebuah proses mencari dan kemudian sebuah ilmu pengetahuan. Dan kita juga tidak pernah menjamin bahwasanya nanti selepas ini akan jadi ini, tidak. Karena saya pribadi, Allah menjadikan saya seperti ini pun saya tidak tahu. Karena kembali lagi umur yang kita tidak tahu, hari esok dan masa depan kita juga kadang ya tidak tahu. Jadi untuk saudaraku, ya kembalilah kepada fitrah kita. Karena dengan kita mengakui kalau diri kita bodoh, insya Allah kita akan selalu munajah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau kita sudah mengaku diri kita hebat, pintar, sakti, malah kadang kita sendiri nggak butuh siapa-siapa. Terkadang kita ditegur untuk berbuat benar, berbuat baik pun tidak mau, karena kita sudah timbul suatu kesombongan. Ya, saudaraku ya. Jadi kembali lagi di sini memang kita tidak punya rutinitas kegiatan kumpul. Di Padepokan Kalijogo pun kembali lagi tempat terbatas. Santri secara mungkin pun memang sampai saat ini kami tidak punya. Bukan kami tidak mau menerima, karena memang keterbatasan keadaan. Bahkan tiap hari pun mungkin seperti yang tadi Kiparwo sampaikan, Pak Jabar usaha mencari nafkah, karena di sini memang kita sudah punya tanggung jawab dan kebutuhan kita keluarga. Jadi ya melalui daripada ini semua saya sampaikan mohon maaf kalaupun toh mungkin selama ini ada yang hadir datang di Padepokan Kalijogo atau mungkin melalui sosial media dan lain sebagainya, mungkin saya atau yang lain kurang merespon, kurang bisa membantu, ya karena memang kami ya tidak serta-merta 24 jam fokus dalam dunia kegaiban, karena kita hidup kan di dunia yang nyata. Kita makhluk sosial, kadang kita harus mungkin melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi untuk saudaraku semoga bisa dipahami, dan kembali lagi tentang masalah proses daripada channel Padepokan Kalijogo ini, ya mohon maaf juga kalau mungkin sampai saat ini baik penayangan, baik dalam mungkin gambar, suara dan lain sebagainya, cahaya mungkin kurang pas, karena kalau mungkin saudaraku pernah hadir dan ikut kegiatan mungkin ya tertawa di dalam hati secara berjamaah, karena kita hanya mengutamakan mungkin hanya sebuah lampu biasa dan kamera HP biasa. Tapi kenapa sampai saat ini kita semangat? Karena bukan masalah peralatan ini yang menjadikan tolak ukur kita, karena kita punya saudara, kita punya keluarga. Dengan inilah kita bisa berbagi sedikit pengetahuan yang semoga mudah-mudahan bisa menjadi ladang kebaikan untuk kita semua. Jadi untuk saudaraku semoga bisa dipahami, dan mudah-mudahan suatu saat Padepokan Kalijogo bisa memberikan yang terbaik dari yang baik. Karena sampai saat ini adanya Padepokan Kalijogo ya hanya kekurangan dan kekurangan. Nah itu. Nanti kita ganti nggak kekurangan. Ya semoga biar nggak kurang paham. Nah itu, dan kita sendiri ya punya cara sendiri, punya pakem sendiri. Jadi untuk seluruh santri Padepokan Kalijogo, khususnya yang belajar di Padepokan Kalijogo, jangan terlalu berharap tinggi dan berharap lebih. Saya tidak pernah menjanjikan ketika orang belajar di sini nanti akan jadi orang sakti, orang hebat, tidak. Tapi doa saya satu, semoga jadi manusia yang bermanfaat, berguna, selamat dunia akhirat. Itu doa saya. Ya, karena ya kembali lagi kalau kita sendiri punya segudang ilmu dan kehebatan dengan semuanya, tapi kalau kita sendiri tidak ya dekat kepada Sang Pencipta, rugi besar. Yang paling utama kita harus selalu mungkin ya menambah keimanan kita, dan insya Allah sama-sama di sini nanti kita belajar atas segala sesuatu yang menjadikan hidup kita semoga bisa menjadi lebih baik. Untuk saudaraku dimanapun berada, mungkin yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan secara lahir dan batin. Yang sedang usaha diberikan rezekinya, ya, yang usaha dagang dilancarkan rezekinya, yang mungkin berkeluarga semoga bahagia, sejahtera, yang belum keturunan mendapatkan semoga Allah memberikan keturunan, ya,
Semoga semuanya khususnya yang dalam Padepokan Kalijogo, baik yang di pusat ataupun di Jabodetabek, ya, siji wadah ojo nganti pecah, dalam arti ya intinya utamakan guyub rukun, ya, guyub rukun. Ini wadah kita, simbol kita, kalau bisa kita jaga untuk kebaikan kita bersama. Iya. Tuh, Kerong Bejati. Oke, gimana Kerong Bejati? Ya kan, nah, mungkin untuk apa ini, kenapa Ya. mungkin Romeo pakai kegiatan malam hari ini. Karena memang banyak yang bertanya tentang masalah babakan ya, pusaka. Karena kembali lagi, ya, ini saya memegang salah satu ya, sebuah keris pusaka yang nanti mungkin sekilas akan saya berikan pemahaman Ya. agar mungkin Lebih paham ya. paham dan tidak gagal paham. Nah, Karena tidak sedikit orang kalau sudah mungkin megang atau punya seperti ini langsung diklaim musyrik lah, terus ini yang nggak pas lah, ini bertentangan lah, ini dukun lah dan lain sebagainya. Ya, jujur saya ya, apa ya, anak bangsa yang memang berdarah Jawa dan Warisan lagi leluhur. warisan leluhur ya. Jadi saya di sini menyampaikan ya nggak etis kalau kita hanya sebatas melihat sekilas saja orang memiliki seperti langsung dibilang dukun lah, musik lah. Ya dilihat dulu, diteliti dulu. Karena bagi saya pribadi kalau boleh saya katakan, sebelum kita mengenal dunia spiritual, paranormal dan sebutan yang memang modern zaman sekarang, kalau kita mengkaji ke masa silam itu bahasa dukun itu maknanya sangat luas ya sedulurku ya. Jangan salah paham. Jangan kita mungkin membenci lah. Tidak semuanya orang dikatakan dukun itu negatif dan salah, karena mungkin ada dukun lahiran, dukun suwu, ya kan, dan mungkin banyak dukun-dukun yang lain yang mungkin di pedesaan, pedalaman itu yang mungkin justru malah membantu orang yang terkadang mungkin jauh dari medis, ya, dan lain sebagainya. Karena saya sampaikan seperti ini karena ya keluarga kita, mungkin orang tua kita lahir pertolongan mungkin dari dukun bayi dan lain sebagainya. Dukun loh. Nah, duduk rukun. Nah itu. Jadi ya kadang-kadang bahasa nama dukun mungkin zaman sekarang ngeri dan alergi. Selalu terimigrasi apa ya? Larinya ke sesuatu hal yang negatif, Hitam. yang hitam. Kenapa dukun pakai mungkin pakaian hitam-hitam dan lain sebagainya? Ya namanya pakaian itu hanya sebatas mungkin apa ya, sandangan saja, sebatas simbol saja. Nah itu. Jadi untuk saudaraku, ya karena kembali lagi Indonesia ini kan Beragam. ya, beragam suku dan budaya. Jadi Macam-macam. ya cobalah kita sama-sama saling menghargai. Nah, kecuali kalau memang mungkin di situ seseorang oknum yang memang salah dan lain sebagainya, ya kita luruskan, tapi jangan diklaim kalau semua dukun itu jelek, semua dukun itu salah. Ya, jangan, karena budaya Indonesia sendiri ya sebelum kita mengenal namanya spiritual, paranormal, terus mungkin yang lain-lain, ya mungkin orang-orang dulu memang adanya mungkin namanya paling orang pinter, orang tua, mungkin dukun ya, bahasa-bahasa itu kan bahasa-bahasa orang-orang dulu. Ya, jadi untuk sebelumnya ya mohon maaf saya sampaikan seperti itu. Karena saya pribadi di sini ya sedikit mungkin agak apa ya, agak ngeri ya kalau orang sudah megang keris seperti ini langsung dianggap ya bla 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 bla. Nah ya sedikit pemahaman untuk sedulur Padepokan Kalijogo tentang daripada sebuah keris atau sebuah mungkin wujud benda yang ada di hadapan saudaraku ini. Inilah salah satu ya nilai seni mahakarya sejarah daripada leluhur kita yang sampai saat ini ya sekitar mungkin sudah ya 600 tahunan lah, wallahu alam ya, karena kita sudah tidak lagi ada di zaman para empu yang membuat daripada wujud benda ini. Sampai saat ini di tahun 2020 ya mungkin peninggalan-peninggalan itu masih bisa dimiliki atau masih bisa dilihat, contohnya mungkin di museum dan lain sebagainya. Nah, ya. Bismillah.
Jadi untuk saudaraku ya, sedikit ini pemahaman bahwasanya keris ini sendiri ya dibuat pasti punya makna sendiri, punya tujuan tersendiri. Kalau kita kembali kepada mungkin proses dahulu, jenis-jenis pusaka ini memang lebih diutamakan mungkin untuk sebagai senjata alat peperangan. Nah itu kalau dalam bahasa mungkin wujud atau bentuk mungkin ada yang lurus, ada yang low, itu juga punya maknanya, punya artinya. Dan kalau saya jelaskan ya mungkin nggak akan selesai, nggak akan selesai. Nah, terus kenapa mungkin keris ini sendiri sampai sekarang kok masih bertahan? Ya, karena memang secara tidak langsung ini adalah salah satu warisan seni mahakarya yang memang bisa mungkin merekatkan secara batiniah kita, terlepas dari seseorang itu mungkin punya niatnya tertentu, ya wallahu a'lam. Karena memang kembali lagi bahwasanya khususnya pusaka keris ini ya, karena memang adanya keris jadi kita bahas keris ya. Nah itu memang dibuat selain untuk alat perang di zaman dahulu, dibuat juga oleh para empu ya, khususnya yaitu dengan proses-proses tersendiri. Nah kalau kita mengenal bahasa mantra ya, karena zaman dahulu mungkin sebelum Islam itu masuk ke Indonesia mungkin dominan adanya mungkin agama Hindu dan Buddha. Nah di situ mungkin mengenal bahasa mantra, aji dan lain sebagainya, sehingga jenis pusaka ini mengandung sebuah kekuatan, unsur kegaiban dengan proses tertentu. Jadi tidak ujuk-ujuk ya. Bahkan keris ini bisa wujud, bisa bentuk ngeluk, lurus, ini pun ditempa. Jadi bukan berarti timbul dari tanah langsung bentuk seperti ini ya sedulur ya. Nah itu. Jadi nempanya itu juga ya dengan proses. Tidak sekali tempa jadi. Nah itu. Jadi apapun bentuknya, ini semua adalah kuasa Allah. Ini semua adalah unsur zat alam yang alhamdulillah ya sampai saat ini kita masih bisa mungkin memiliki, membawa dalam mungkin budaya-budaya tradisional tertentu dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk saudaraku kalau mengatakan apakah boleh memiliki keris dan lain sebagainya, selama paham dan mengerti atas keilmuan keris tersebut, karena keris ini sendiri memang ada nilai filosofinya tersendiri, boleh-boleh saja, sah-sah saja dimiliki gitu loh. Jadi jangan kalau kita ingin memiliki atau mempunyai seperti ini, kita sudah tersugesti yang gaibnya dulu ya, terus nanti ini kita bagaimana lah. Nah itu hanya akan menjadi momok tersendiri untuk diri kita. Karena saya sendiri selaku mungkin putra Jawa ya, nah ya saya sangat senang ya, sangat bangga atas mungkin ya wujud daripada nilai seni karya leluhur kita ini. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena mungkin saya pribadi dan kita semua di zaman saat ini tidak bisa membuat ya mahakarya yang dibuat oleh para leluhur kita. Ini hanya salah satu simbol saja yang bisa dilestarikan sampai ya turun-temurun anak cucu kita. Nah itu ya Pak Jabar ya. Nah karena tidak sedikit ya orang bertanya kenapa sih Raden atau Romo kok mungkin senang dengan benda pusaka khususnya keris ini sendiri, karena itu mewakili ya daripada warisan leluhur. Yang kedua ada juga yang bertanya apakah itu bisa untuk menyariati orang, untuk membantu orang dan lain sebagainya. Apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini, apapun yang ada di muka bumi ini, dengan keyakinan kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua bisa dijadikan media. Ya sedulurku ya, kuncinya kita berpasrah diri, yakin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Makanya kalau kita melihat sejarah, mungkin dari para wali, para pejuang ada yang menggunakan keris sebagai senjata. Tapi ada juga terkadang keris ini juga karena mengandung sebuah kekuatan ya, energi,
dia mungkin bisa melakukan sesuatu hal tanpa harus mungkin bersentuhan secara fisik. Nah itu larinya sudah kegaiban dan keilmuan. Ngeri. Ya, nah itu. Jadi ya serem ya, juga. ini serem gitu loh. Tinggal tergantung atas pemahamannya gitu loh. Nah soal masalah mungkin kalau orang mengatakan kenapa keris itu sendiri kok namanya itu kok banyak, ada mungkin keris Nogososro, terus mungkin setan kober, ya, terus mungkin keris Empu Gandring, terus mungkin ya keris brojol, keris walang sungsang dan lain sebagainya. Ya apapun bentuknya, setiap empu pembuat itu punya ciri khas. Ya, memberi sebuah tanda makna dapur tersendiri atas sebuah yang dibuat. Contoh mungkin alat pertanian nggak semuanya cukup hanya dengan cangkul. Ya, di situ yang dibutuhkan selain cangkul mungkin ya sabit ya dan lain sebagainya. Itu kan senjata. Nah, karena itu mungkin secara tidak langsung tidak punya sejarah tersendiri, tidak punya tuah tersendiri, sehingga itu hanya sebatas mungkin alat-alat dapur atau alat-alat untuk membantu dalam pertanian. Tapi kalau ini sendiri, keris ini sendiri, karena dunia juga mengakui kalau Indonesia itu mempunyai salah satu nilai ya leluhur yang luar biasa, yaitu salah satunya sebuah pusaka keris. Nah, yang penting dalam memahami ini ya kita perlu belajar, kita perlu mengkaji, jangan sembrono ya, jangan ugal-ugalan. Walaupun ini benda mati, tetapi apapun bentuknya, ini semua adalah proses dari alam. Kalau kita bisa menghargai, kita bisa menjaga dengan baik, ya insya Allah nanti semuanya bisa akan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Nah itu. Terus kalau masalah mungkin di sini, kenapa harus diminyaki? Ya, kenapa mungkin harus posisinya harus dimandikan dan lain sebagainya? Mungkin ada ya namanya mungkin perawatan gitu loh. Sama aja kalau mungkin Pak Jabar dan Ki Ronggojati sampean mungkin ya, di sawah. Itu kalau cangkul, sabit, golok itu perlu diasah enggak? Perlu kan ya? Harus tajam. Kalau kotor pun perlu dicuci. Nah iya, kan nggak mungkin kalau mungkin kayak pacul dikasih minyak japaron, dikasih minyak misik, ini kan kualik dunianya kan gitu tuh. Dan intinya pemahaman tentang kenapa harus dikasih minyak, kenapa mungkin harus ini. Ya insya Allah nanti kita akan sambung di video-video selanjutnya, karena pembahasan seperti ini kembali lagi ya, saya takut salah saja. Saya hanya sebatas takut salah saja. Saya membahas apa yang saya miliki dan saya ketahui, karena saya bukan ahli daripada benda pusaka. Tetapi karena di sini saya memiliki dan ada ya sedikit saya berbagi pengalaman. Karena setiap orang punya proses tersendiri ya. Intinya kembali lagi ya bagi kita tetap kita sangat menghormati, menjunjung tinggi daripada mungkin nilai-nilai sejarah dan warisan daripada leluhur atas semuanya. Terlepas di sebuah wujud benda pusaka khususnya mungkin keris ini ada tuahnya, ada manfaatnya dan lain sebagainya, itu semua adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, melalui proses kita, melalui mungkin cara-cara kita tersendiri. Tetapi kembali lagi, baik keris atau mungkin batu cincin atau apapun bentuknya, semua adalah wujud dari alam dan benda mati ya, jangan sampai kita salah niat, nanti yang dikhawatirkan kita timbul kemusyrikan. Apapun bentuknya, kembali semua atas izin, kuasa dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk sedulurku. Terus ada pertanyaan juga ya Ki Ronggojati sedikit ya. Ini ada yang bisikin sedulur ini. Kayaknya kalau kita sudah bicara seperti ini, kalau bahasanya mancing. Kadang-kadang ya Allah, itu ada energi yang kalau bahasa ngawe-ngawe gitu loh. Ngawe-ngawe apa ya kalau bahasanya? Itu tadi proses dulu Pak Jabar ini. Ada yang hadir enggak tahu energi apa. Ya, lumayan nanti kita coba proses. Nah, itu. Ada yang mengatakan kalau misalkan keris ini kalau memang bisa berdiri ya, bisa berdiri dalam arti tanda kutip secara nggak langsung
dia bisa berdiri mungkin dengan posisi ini, berarti dia ada tuahnya dan lain sebagainya. Saya katakan ya tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan keris ini berdiri dan lain sebagainya, ini adalah bentuk sebuah keseimbangan. Jadi kalau orang luar sana mengatakan, oh ini ada jinnya, ini ada ininya, wallahu alam, entah itu bohong, entah itu benar, saya tidak tahu. Tapi menurut saya kalau hanya sebatas ini adalah unsur sebuah proses keseimbangan. Karena masih ditempa oleh mungkin posisinya penyangga. Ya. Nah itu. Ada juga keris yang tanpa penyangga dia bisa berdiri karena unsur alam ya. Terus saya juga keluarga punya sebuah wujud keris. Kalau setiap bulan purnama, karena itu terbuat dari meteor, dia bisa gerak. Itu setiap khusus purnama itu Terbang. ada. Nah itu kadang dia bisa berpindah tempat lah. Seru kayaknya. Ngeri. Kalau sudah bicara seperti itu, aduh, ya intinya susah untuk menjelaskan. Tapi apapun bentuknya, inilah nilai historis ya budaya Indonesia. Nah itu kita harus bangga menjadi anak bangsa, karena secara tidak langsung Indonesia ini Beragam dan luar biasa. beragam dan luar biasa. Nah itu. Jadi kembali lagi tentang masalah kalau ada orang yang mendirikan keris ini nggak usah gumun. Intinya ini adalah wujud benda mati. Ini adalah wujud benda mati. Ini hanya sebuah sampel contoh. Iya, betul. Nah, itu. Biar panjenengan semua paham. Biar paham. Jadi jangan kita ke tempat-tempat tertentu melihat orang seperti ini tersugesti, terhalusinasi, nanti iman kita kropos digerogoti dengan momok-momok, dengan bumbu-bumbu mitos yang tidak jelas. Nah itu. Apapun bentuknya, kalaupun kita mau ikhtiar dengan hal-hal seperti ini, ya kembali lagi niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi saya gambarkan ini, saya sedikit sampaikan ini. Jika mungkin penyampaiannya kurang pas dan salah, ya saya mohon maaf lahir batin. Ini hanya sebatas sekilas saja ya, karena di Padepokan Kalijogo memang di sini nantinya juga akan memahami dan belajar tentang babakan dunia pusaka, khususnya tentang pusaka keris ini. Kalau soal masalah cincin, gelang dan lain sebagainya itu adalah bonus daripada cindera mata. Ya. Tapi yang punya nilai sejarah historis yang utama mewakili budaya kita selaku orang Jawa, kita punya sebuah pusaka yaitu keris yang alhamdulillah bisa diwariskan turun temurun. Nah, ya sedulurku semoga paham ya, akhir Ya, menjadi insya Allah. dakwah Jabar. Alhamdulillah. Ya, Romo, mungkin sebelum kita banyak yang bertanya, kenapa kalau membawa keris harus dengan tata cara tertentu? Iya, oh iya benar. Maupun mengambil, maupun Benar. Jadi kalau memang yang menurut yang saya pelajari, menurut pengalaman saya, karena kembali lagi di sini kita bukan berarti kok maaf ngomong punya niat-niat yang ya berbeda, hanya sebatas penghormatan karena kita menghormati dan menghargai daripada beliau-beliau para empu dan lain sebagainya yang telah membuat mahakarya ini. Jadi kalaupun toh kenapa harus ada tata cara, nggak langsung nggak seret. langsung keren. Sekarang saya kembali tanya kepada Kirong Jati dan Pak Jabar, kita memegang pisau, memegang alat dapur atau sajam saja, kira-kira harus hati-hati nggak? Hati-hati. Ya kan? Nggak boleh sembrono, harus mungkin tepat pada wadahnya, tepat pada sasarannya. Begitupun mungkin senjata api seperti pistol dan lain sebagainya. Orang punya senjata apapun bentuknya pasti dijaga dengan baik, pasti dihati-hati. Nah, apalagi kalau kita bicara mungkin keris ini, karena di sini ada nilai historis, ya, nilai sejarah yang mungkin melebihi daripada sebuah wujud benda. Ini sama-sama benda matinya, gitu loh. Nggak bisa Ya, dihilangkan. makanya dalam pemahaman keris ini saya katakan kenapa orang itu tidak boleh mungkin sembrono, tidak sembarang orang mungkin boleh atau memegang ataupun memiliki keris ini, bukan karena jinnya, bukan karena gaibnya, tapi kita menjaga tatanan daripada
daripada mungkin ya adat istiadat yang ada. Karena khususnya suku Jawa memang kita ya selalu di kedepankan masalah adat istiadat. Nah, ini menurut pemahaman saya memang cara kita memegang ya, cara kita memberi, cara kita menerima, cara kita membuka sebuah keris pusaka ya, semua itu harus ada prosesnya, dari rangkanya dulu, nanti dimasukkan dengan rangkanya dulu. Terus kenapa mungkin ada juga kalau kita melihat keris itu ada yang di belakang, kalau dilihat dan sebagainya. Kalau di belakangnya adalah unsur sebuah proses keseimbangan, agar kita bisa membawa semuanya itu keseimbangan antara segala sesuatu hal yang sifatnya lahir ataupun batin. Karena keris ini memang diakui ataupun tidak, ini akan bersentuhan dengan batiniah kita, naluriah kita ya. Nah itu naluri kita. Nah itu jadi kembali lagi kalau pembahasan lebih lanjut ya, karena kita bukan ahlinya, tapi memang di sini yang saya katakan ada tata caranya. Jangankan sebuah keris ini kita megang apapun bentuknya yang memang itu menjadi kesayangan kita pun semua harus hati-hati. Dan kalau soal masalah perawatan ya, semuanya itu perawatan untuk menghilangkan karat, biar mungkin bersih ya. Pisau golok kalau enggak diasah kira-kira gimana ya kan, apalagi keris seperti ini. Nah jadi kalau orang yang tidak paham takutnya nanti kan, wah ini keris harus dikeramatkan, dimandikan, dibeginikan ya. Kalau saudaraku memahami dan mempelajari atas semuanya, intinya ya akan tahu. Intinya ada budaya, ada tradisi, ada adat istiadat, ada proses, ada cara. Nah itu, ini menurut saya ya, sedulurku ya. Jadi bukan berarti kita memiliki seperti ini mengagung-agungkan dan sebagainya. Intinya la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, kembali lagi sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena saya bukan ahlinya, kalau saya ngomongnya gelepotan tidak pas ya, mohon maaf ya sedulur. Tapi karena saya punya, saya memiliki, ya saya hanya berbagi. Terlepas di luar sana orang punya pandangan masing-masing, cara masing-masing yang monggo kerso. Intinya kalau ada kekurangan kesalahan atas khususnya pembahasan tentang pusaka keris ini, saya dan kami semuanya mohon maaf lahir dan batin. Gimana kira-kira, jadi bisa diterima ya insya Allah ya? Insya Allah terus kita sudah bisa lebih paham, lebih menerima, mudah-mudahan nggak salah pemahaman iya, lagi. Nah itu. Dan karena di sini masih kan adik diguna nggak boleh. Selain ini masih yang terpapar mungkin masih ada 350 lainnya. Bermacam-macam pusaka. Mungkin ini sebuah contoh biar kita lebih paham apa itu seni, apa itu warisan leluhur, dan apa itu sebuah keris. Nah, ya, banyak hal ya, karena kalau budaya Jawa kan kita keris ya. Mungkin kalau di Aceh renso ya. Mungkin kalau di Madura mungkin celurit. Terus ya setiap daerah mungkin punya masing-masing. Kalau mungkin di Kalimantan ada mandau ya, itu sebenarnya ya intinya semua ya senjata gitu. Terlepas dari mungkin digunakan atau untuk apa tergantung empunya, tergantung yang memilikinya. Sama aja kita punya sebuah pisau atau mungkin golok, tinggal pelakunya. Ya tinggal pelakunya, untuk nebang pohon bisa, untuk nebang orang ya bisa. Jadi ya itu tadi ya. Tinggal diri sendiri. Jadi jangan salah pemahaman dan jangan ya apa yang kita lihat langsung kita vonis nggak baik, jelek, jangan. Teliti dulu, telusuri dulu. Kalau nggak tahu tanya. Kalau tanya nggak tahu terus tidur. Kamu masalah sesuatu apa? Saya juga nggak tahu. Alhamdulillah ini kita akan kedatangan Tamu. Ya kalau dibilang tamu mungkin kan ya ada wujudnya ya. Lebih keren. Ini mungkin tamu gaib ya. Kalau saya rasakan sebuah mungkin ini energi ya. Kalau energi secara makhluk ya, kalau yang dirasakan biasanya dia itu semilir.
Tapi kalau energi sebuah benda dia langsung terkadang mungkin ada sedikit efek seperti mungkin agak kerasa padat. Jadi kalau misalkan oh ini seperti kayak keris, ini mungkin mustika, ini mungkin besi aji, ini apa, ini ada rasanya sendiri dan ada auranya sendiri. Ini menurut daripada batinnya saya. Nah itu. Apa? Izin sebentar saya tak komunikasi. Monggo. Alhamdulillah. Tak kira tasbih. Ini tasbih untuk apa ya? Mempermudah saja. Selain berzikir kita juga bisa jadikan untuk media yang lain. Ya alhamdulillah kita dapat ya, kenang-kenangan cinta mata, bonus. Tadi ini yang narik-narik apa gimana? Iya, sebenarnya ya banyak yang mau hadir, tapi tujuan kita kan mau bukan untuk ini, kita hanya sedikit ini berbagi saja. Tapi kalau memang kita diberi ya alhamdulillah, Alhamdulillah. bonus. Kalau saya mungkin ya secara ujub ini bisa diperlihatkan ya Romo Jati Bismillah. itu tapak jalan. Ya, kalau tapak jalan mungkin dalam dunia kegaiban punya energi sendiri seperti energi ya, wasilah energinya untuk jaga badan karena mungkin wasilah untuk keselamatan. Tembus bersilang kalau tak Dan jalan. memang dia juga kuat untuk memang penghasilan. Ya, itu seperti jubung wulung ya. Ya. Kita kelam pekat. Jepung wulung. Jepung berapa? Wallahu a'lam. Ini hanya sebuah bonus saja. Yang penting kecebong. Kalau kecebong gimana? Itu Posisinya tadi. memang usaha dan rezeki. Kalau untuk badan wasilahnya energinya bagus karena setiap benda itu punya takaran energi masing-masing, jadi tidak bisa disamaratakan. Nah itu, dan apapun bentuknya, baik mustika, baik mungkin sebuah pusaka dan lain sebagainya, terkadang itu akan lebih memang memberikan daripada power kalau memang mungkin yang memiliki ada yang mempunyai wujud benda itu juga bisa menselaraskan secara batiniah. Ya. Nah itu, jadi tidak serta-merta kalau misalkan kita punya ini, contoh, oh nanti saya langsung kebal, saya sakti, saya hebat, ya tidak, ada proses tersendiri. Gitu. Karena kalau bicara masalah wujud benda mungkin didapatkan di mana saja ada. Bahkan yang saya sampaikan juga, ya untuk di Padepokan Kalijogo kita tidak serta-merta orang harus ya mengenal hal-hal dunia seperti ini. Hanya bonus. Hanya bonus saja. Masih banyak keilmuan-keilmuan yang bisa kita gali yang lebih bermanfaat atas semua. Tapi kalau untuk nanti pun kita memang bisa dan lain sebagainya, ya berarti itu mungkin bonus atas proses kita, atas kesabaran kita. Semoga alam kita sangat kaya. Ya, nah itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kaya atas semuanya. Karena semua yang ada di muka bumi ini ya milik dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan Ya. ke Romo Jati kepada seluruh saudaraku pemirsa dimanapun berada. Sekali lagi jika ada kekurangan dan kesalahan, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Semoga
apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan insya Allah kita akan sambung lagi di season-season selanjutnya, pembahasan yang lain mungkin yang lebih seru, yang lebih ekstrim, insya Allah. Ya loh, demikianlah penjelasan dari Romo. Mudah-mudahan panjenengan semua paham kegiatan ini. Mudah-mudahan ada ilmu dan hikmah yang positif yang panjenengan ambil dan panjenengan bawa. Kalau yang panjenengan negatif, tinggalkan dan buang jauh-jauh. Bila ada tutur kata maupun ucap sikap kami kalau salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.